Taslim melanjutkan penjelasan Anda sebelumnya terkait bahwa sebenarnya pemerintah bukanlah sebuah perusahaan yang mencari untung terkait dengan pembangunan infrastruktur. Iya, jadi fungsi pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Dia harus mempersiapkan fasilitas kehidupan yang baik buat masyarakat. Kalau apa-apa fasilitas yang dibangun oleh masyarakat sekarang belum ramai, itu juga kan perlu waktu. Buat peralihan kita, saya tiap minggu ke bandara. Tiap minggu saya sekarang naik kereta api. Mula-mula saya juga nggak mau, saya juga nggak mau. Saya udah biasa naik mobil karena harus nyebrang segala macam. Kita semua perlu waktu untuk beradaptasi dengan zaman ini. Jadi sekali lagi saya bilang, nggak boleh pemerintah berpikir untuk rugi. Tidak boleh pemerintah berpikir untuk rugi, tapi berpikir jangka panjang rakyat sejahtera atau tidak. Jangka panjang rakyat sebagai pemilik republik ini meningkat prestasinya atau tidak. Nah, salah satu caranya yaitu infrastruktur. Anda bisa bayangkan, sekian puluh tahun kita merdeka, 1 meter kereta api pun tidak ada di Kalimantan. Kenapa? Nah, Pak Jokowi itu berpikir Indonesia. Nah, ketika dia melakukan itu, dilihat dari sisi lain kelemahan, semua ada kelemahan. Tapi kalau kita berpikir jernih, infrastruktur itu luar biasa manfaatnya. Bukan hanya penghasilan rakyat sehari-hari, tapi penghematan kita terhadap waktu. Itu kan tidak bisa ditukar dengan uang. Oke, Prof. Firman, ada yang banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi terkait dengan pembangunan infrastruktur erat dengan upaya pencitraan. Apa tanggapan Anda? Iya, terlepas dari itu Mbak, menurut saya infrastruktur itu adalah keharusan. Keharusan. Yes, jadi itu bagian meskipun saat dari, ini di kanan kiri masih ada kekurangan. Iya, jadi sebelum ke sana itu adalah indikasi keberadaan sebuah pemerintahan. Jadi pemerintahan itu bisa dianggap eksis atau tidak bisa dilihat dari sejauh mana infrastruktur itu dibangun gitu ya. Hanya saja memang di sini perlu juga kebijakan atau kebijaksanaan selain kebijakan. Kebijaksanaan itu diantaranya adalah bahwa proyek-proyek infrastruktur itu harus ada skala prioritasnya dan juga ada keinginan untuk menghitung kemampuan kita. Artinya pada saat kemampuan kita itu di levelnya A, belum sampai B atau C, ya kita membangun dulu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, Prof. Kalau kita, karena tentu saja infrastruktur bukan satu-satunya indikasi dari pemerintahan. Kalau kita petakan satu-satu, menurut Anda infrastruktur apa yang tidak sesuai dengan skala prioritas? LRT Palembang? Yang saya ingin katakan sebetulnya daripada detail itu adalah memang masalah apakah memang masyarakat di wilayah itu memang masih membutuhkan atau tidak. Karena memang banyak survei mengatakan meskipun infrastruktur sudah terasakan, tapi sebetulnya ketika disurvei lagi apakah Anda merasa itu merupakan sebuah hal yang dibutuhkan saat ini? Kebanyakan tidak jawabannya gitu ya. Kebanyakan atau belum gitu ya. Karena memang ingin dirasakan oleh masyarakat saat ini memang belum ke sana arahnya. Apalagi juga kemudian ada persoalan-persoalan lain seperti masalah kualitas, kemudian masalah keikutsertaan elemen masyarakat di situ, masalah kemudian bagaimana cara membayarnya, yang kemudian ternyata melibatkan banyak pihak yang ujung-ujungnya malah pemerintah menjadi jualan juga gitu ya, menjual ke pihak asing yang saya dengar atau saya tangkap informasi seperti itu. Dan juga misalnya apakah ini masih dalam kategori acceptable atau tidak dari sisi harga gitu ya. Terakhir Pak JK bilang banyak yang kemahalan justru. Jadi terlepas dari mana yang harus didahulukan atau tidak, saya kira persoalan-persoalan itu tadi, variabel-variabel itu yang saya sebutkan itu juga harus dipertimbangkan. Yang menarik ketika kemudian Pak JK sebagai wakil presiden kemudian berkata bahwa itu kemahalan. Artinya seperti ada satu pemerintah yang satu bicara positif, yang satu bicara negatif. Kurang koordinasi kah? Nah, itu memang tadi terkait dengan masalah yang disebut oleh Pak Taslim sebagai bagaimana demokratisnya pemerintahan saat ini. Tapi saya kira bukan terlalu ke sana ya. Satu pemerintahan memang harus solid dalam satu suara. Dia punya partner, yaitu parlemen. Berdebatlah di dalam kamar begitu ya. Itu checks and balances yang sesungguhnya. Konsep checks and balances itu adalah antara legislatif dan yudikatif. Nah, di dalam eksekutif tentu saja ada perdebatan, dan itu saya kira sehat. Namun ketika keluar itu harus menjadi sebuah keputusan yang satu, keputusan eksekutif yang nanti diperdebatkan di dalam hubungannya dengan parlemen gitu ya. Bukan kemudian di dalam sudah
sudah sangat ramai sehingga kemudian ditafsirkan macam-macam. Dan bagi saya itu bukan persoalan demokrasi, tapi persoalan koordinasi dan komunikasi. Oke, apakah itu nanti juga akan jadi sebuah serangan tembak pada malam hari ini terkait dengan kita kan nggak nyerang, koreksi, oke, bahasanya koreksi deh. Kita nggak nyerang, kita hanya menyampaikan bahwa infrastruktur yang dibangun dengan niat baik tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, tidak ada skala prioritas, nggak efektif dan kemahalan. Jadi Pak JK itu bukan mau nyerang-nyerang, ya mahal, kemahalan ya kemahalan. Itu kan datanya objektif gitu. Jadi kita hanya menyampaikan apa adanya, bagus infrastruktur, tapi masih banyak kurangnya di sini. Nanti kalau emang ganti presiden, yang dilakukan begini, nanti akan disampaikan begitu. Oke, ada sejumlah kekhawatiran isu yang akan diangkat pada malam hari ini, yaitu isu lingkungan hidup tidak akan mendapatkan porsi utama. Sedangkan Indonesia dikatakan sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia, Prof. Kita akan apa, Prof? Kira-kira, Prof, nanti di isu lingkungan, apakah itu nanti menurut Anda juga akan jadi sebuah umpan yang menarik? Ya, saya kira dalam konteks lingkungan akan banyak sekali hal-hal yang memang harus diperdebatkan. Misalnya juga masalah perubahan iklim yang memang juga jarang sekali dibahas gitu. Dan memang ini lingkungan ini paradoks. Kalau di politik kayaknya nggak seksi ya, Prof, ya? Di negara seperti kita nggak seksi, tapi di negara lain ada partai hijau. Jadi justru semakin maju. Kita pernah belajar. Semakin maju sebuah pemerintahan, suatu negara dari sisi politik, justru detail-detail seperti itu semakin terlihat. Oke, baik, kita akan membahas isu lingkungan. Tetap bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi JAK TV.